Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratika. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas di luar kelas hari kedua. A. Metode individual system. Pengertian individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar, yang artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan dan lebih fokus. Ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Keempat, sebutkan peran guru dan murid di Bimba. Peran guru yaitu memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajar anak tumbuh setiap hari, serta memfasilitasi atau memberikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai kemampuan anak. Peran murid yaitu sebagai subjek belajarnya. Kelima, perbedaan metode individual system dengan classical system. Individual system ialah jumlah murid sedikit, materi disesuaikan, kurikulum menyesuaikan, anak sebagai subjek belajar. Classical system, jumlah murid banyak, materi disamakan, kurikulum sudah ditentukan, serta guru sebagai subjek belajarnya. Keenam, bagaimana cara motivator dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya yaitu kebutuhan dan hak anak dapat terpenuhi, seperti kebutuhan bermain dan hak belajar. Kedelapan, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu dampaknya kita jadi tidak tahu apa yang anak suka dan tidak suka, atau tidak memahami kemampuan anak. Yang B, metode variation skill. 1. Pengertian variation skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, mudah teralih, dan cepat bosan pada satu kegiatan. 3. Tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar, yaitu agar anak tidak bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 1. Aspek afektif, 2. Aspek kognitif, 3. Aspek psikomotorik. 5. Kegiatan yang termasuk aspek kognitif, yaitu seperti kegiatan membaca dan menghitung. Keenam, kegiatan yang termasuk aspek afektif, yaitu seperti kegiatan bernyanyi, bercerita, dan berdialog. Ketujuh, kegiatan yang termasuk aspek psikomotorik, seperti menulis dan mewarnai. Kedelapan, cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, dan harus disesuaikan dengan keadaan anak, tidak memaksa anak. C. Teori dasar dalam psikologi pendidikan. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yaitu ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Kedua, apa yang dimaksud dengan the law
of exercise, yaitu hukum latihan. Jadi ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of Redlands, yaitu ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun semakin menyenangkan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.